Halo teman-teman, kita lagi di markasnya Shopee hari ini. Karena pandemi, kondisinya banyak karyawan yang nggak masuk. Tapi kita dikasih kesempatan untuk melihat kantor ini sama si Mas Pandu. Jadi kita mau nanya-nanya dan ngobrol sama dia, sekalian juga ngilik-ngilik dikit. Ya, bentar ya. Aduh, ini kita sudah tiba di kantornya Bos Pandu. Wih! Terima kasih ya, kita udah diundang ke sini. Ini kita mau lihat kondisi Garena pada saat pandemi ini seperti apa nih ya. Ternyata gila ya, masih berkantor sedikit-sedikit tapi banyak kan gitu work from home. Iya, tapi aktivitas terus ya walaupun Terus, work from tapi home. banyak kan work from home lah. Tapi anyway, ini view-nya bagus banget, Bro. Lu tadi bilang apa di sini? Ini kayak New York. Dari New York. Tapi ini Sini, kayak LA, sini Los Angeles, SF. Makanya Jakarta tuh luar biasa. East Coast. Bisa dapat macam-macam, bisa dapat East Coast, bisa West dapat Coast. West Coast. Sana Tapi Pecenongan. Jadi lu kalau sebelum pandemi tiap hari di sini nih ngeliatin view-nya yang keren-keren semua gitu ya? enggak, banyak kan ngeliatin orang-orang curhat datang ke sini. Ini dia, ini yang punya Shopee, Pandu Syahrir. Bukanlah, kita Ini shareholder aja. Ini kita nih Mas, pertama kali kita IPO, Oh, nih. 2017 nih. 989 juta kita fundraise. Buset. Itu tahun Oktober 2017 kita barusan merayakan 3 tahun sebagai perusahaan publik di Amerika. Jadi ini nih kita barusan 999 million. ya, Gila. pada saat itu. Pada saat itu. 2015 baru mulai Shopee. Pegawainya paling kita total 80 orang. Pada awalnya ya? Pada awalnya termasuk Garena. Sekarang kita udah 8.000, hampir 8.000 karyawan. Ada lowongan? Ada lowongan? Buat Mas Des saya nggak berani, Mas. Aduh. Harga kita nggak nyampe, Mas. Kita masih gitu lah. Itu perusahaan teknologi lah. Kalau udah Mas Des tuh teknologi udah tingkat atas gitu loh. Itu banyak bangku kosong soalnya di situ. Kan work from home, Mas. Work from Gitu. home. Di sini bangku nggak mahal kayak yang di Senayan. Di sini mah malah kita mengharapkan anak-anak muda mau join gitu loh. Kita senang ngelihat kawan kita Pandu Syahrir ini bisa sukses dan bisa menginspirasi anak muda yang lainnya dan juga bisa mempekerjakan milenial di Shopee. Insya Allah, semoga mayoritas lebih baik lagi. Anak muda di sini. Insya Allah, anak muda. Umur Saya yang paling tua kayaknya. Umur berapa di sini? Kurang lebih. Kepala 2 rata-rata. Kepala 2. Kepala 2. Mid to late. Kita juga mencoba bisa nggak kita membuat semacam digital bank. Tapi ya itu informasi publik lah. Itu kayak apa sih digital bank itu? Jadi bank tapi nggak ada kantor cabang gitu? Itu salah satunya begitu. Yang penting adalah bagaimana bisa lebih efisien menjalankan financial services, ya perbankan per hari-hari ataupun transaksi per hari-hari menggunakan digital ekosistem yang sudah ada sekarang. Itu aja sih. Mau duduk dulu, Mas? Enggak, kita malahan mau lihat-lihat di kantornya. Pegawainya pada kemana nih? Kan work from home. Work from home ya. Yang bisa datang kayak Mas Radit ini nggak ini spesial. Mas Radit tuh kepala Gavrel kita loh. Iya, tapi katanya dia tadi di sini kalau dulu orang mau nggak masuk kantor harus izin. Sekarang mau masuk kantor jadi harus izin. Betul, kebaliknya sekarang. Kebalikan. Ya tapi kan kita untuk menjaga juga keamanan, kesehatan semua. Tapi emang ini sih pun sebenarnya sekarang udah nggak cukup, Mas, kalau semuanya masuk. Ini kantor kita udah nggak cukup, udah penuh. Bro, jadi kalau untuk sebelum pandemi ini di sini banyak orang. Ini penuh. Ini aja udah nggak cukup. Jadi kita harus beberapa lantai ke bawah sekarang. Dan ini buat gaming kita, mobile gaming kita. Jadi semua programmer semua di sini, orang yang adjust buat game-game kita di sini, semuanya di sini. Tuh lihat konsep bekerja di masa kini itu seperti ini, open space. Nah, tapi mereka reserve ya tempatnya, nggak bisa pindah-pindah ya. Semua udah reserve di sini. Jadi yang malas-malas, yang ketiduran bisa langsung kelihatan loh. Wah, ini ada phone booth nih untuk apaan, Bro? Ini ada 2 phone booth. Kalau ada yang pengen melakukan telepon yang mungkin bersifat agak private, mereka ke sini bisa duduk, telepon, call. Ini sekarang lagi nggak ada telepon ya. Jadi bisa telepon di sini kalau mau private. Bisa. Jadi ini juga selain dari tempat untuk membuat private call, ini kayaknya tempat kalau habis dimarahin sama Bos Pandu, nah karyawannya masuk sini, dia nangis di situ. Makanya pasti ada banyak nih kayak beginian. Lu galak gak sama anak buah? Kultur kita mirip sama ayahnya Mas Dias. Waduh. Pengen belajar dari ayah Mas Dias gimana. Kita kan harus mendengarkan. Aduh. Tapi juga tetap harus tegas lah. Ya kan, itu penting juga. Pernah mecat orang, Bro?
Bagus ini ya. Ini kan. Ini studio nih, on air. Oh ini? Tapi ini. sekarang tutup nih. Ini semua dulu kita buat studio buat bikin gaming. Di sini semua dulunya. Ini studio tuh. Coba lihat nih, ini studio tuh. Dulu studio. Tuh studio untuk game. Dulunya begitu. Ini sekarang gara-gara work from home lah. Jadi biasanya di sini kita video taping. Ini dulu buat AOV, salah satu gaming kita. Ya kita bikin video di sini karena banyak orang suka nonton video orang main game. Lu main game juga ya gini? Enggak, belum pernah nyoba. Kalah lah aku sama anak-anak di sini. Tuh. Gila, keren banget, tapi sayang nih sekarang. Sekarang gara-gara ini. Gara-gara COVID-nya emang. Sedih. Tapi nggak apa-apa, terus berusaha. Kalau Shopee sekarang valuasi berapa, bro? Waduh, saya nggak tahu Gini. valuasi Shopee, tapi kan kita sudah public market ya kita ya. Tadi pagi, kita market cap 143 miliar dolar. 143 billion? Iya. Si grupnya ya, SEA grupnya. Itu termasuk Shopee lah salah satu. 143? Iya. Wah, itu kan lebih tinggi jauh daripada Gojek kan? Gojek kan 10-11 ya sekarang ya? Itu yang saya dengar. Oh, yang benar. Tapi kan perusahaannya bukan publik, jadi mungkin harus di-compare dengan perusahaan publik lain lah. Tapi ntar ada ini nggak? Ancaman nggak kalau misalnya Gojek merge sama Tokopedia? Kan di situ juga, ini yang punya Gojek juga nih. Gue bingung nih sekarang. Hanya salah satu investor aja. Pokoknya Bukan semua. punya, saya hanya salah satu pemegang saham. Pokoknya Kecil. semua perusahaan yang gede-gede di Indonesia pemegang sahamnya pasti ini. Ya, paling nggak ada lah di semua tempat daripada Dari gua. semua tempat. Tapi itu kan Jadi gimana, Mas? kalau itu terjadi, menurut saya positif buat ekosistem. Jadi saya rasa pun nanti kalau misalnya Gojek dengan siapapun ataupun sendiri menjadi perusahaan TBK atau publik, tentu valuasinya pun akan positif. Menurut saya sih akan bisa naik. Karena persepsinya bagus kok. Public market sekarang mungkin lebih bagus daripada private market. Akan menjadi ancaman tersendiri kah untuk Shopee? Wah, menurut saya kesempatan. Ya, selalu kolaborasi. Dunia teknologi kan selalu kolaborasi. Tapi yang penting lu ada di mana-mana gitu ya, bro ya. Tapi karena kita sudah mulai jaga jarak nih, boleh lah kita buka lah. Tuh, lihat tuh, baru kelihatan gantengnya gitu. Mainan sama seleb, mana mau pasti main lebih dari main sama seleb. Bisa aja lo. Real celebrity, real politician. Saya sebutnya the game changer. Ampun bos. Bos, by the way, di sini kan tadi banyak milenial dan umurnya 20-an tahun. Mereka tuh gajinya rata-rata berapa ya? Waduh, kalau gaji tergantung level skill setnya di mana. Tapi pasti market lah. Mediannya gitu gimana? Angka spesifiknya harus saya Nggak tahu. HRD lah. Oh, nggak tahu ya. Kalau gaji komisarisnya tahu dong. Itu informasi publik. Lihat laporan keuangan. Values kita, kita melayani, kita beradaptasi, kita berlari, kita berkomitmen, kita tetap rendah hati. Nah, jadi ini yang kita pasang di setiap lantai dan di setiap ruangan. Ini kita bikin, kita translate. Sebenarnya udah ada lah di founder show apa sih waktu membuat perusahaan, dan ini kita tulis. Dan ini sebenarnya mencerminkan semua yang apa yang berarti tentang Si atau Shopee atau Garena. Jadi kita harus belajar, kita harus melayani, kita harus belajar beradaptasi. Kenapa di teknologi itu perubahan selalu banyak dan kita harus berlari. Lari itu wiran. Jadi apapun yang kita lakukan harus cepat, komit. Karena kan kita semua platform, kita harus komit apa yang kita lakukan kepada pembeli dan penjual. Dan ini yang paling penting nih, kita tetap rendah hati. Rendah hati itu humble, humble. Karena itu juga penting. Kadang-kadang kalau lagi naik ke atas kita lupa membumi. Nah, yang poin yang paling terakhir tuh kita selalu tekankan kepada anak adik-adik kita. Ini menjadi bagian dari cara kerja kita semua. Ini penting. Dan memang poin yang paling akhir itulah. Ada dewan etik atau apa nggak semacam itu? Bukan dewan etik lah, tapi kita tahu kalau bahasanya kalau boleh sih selalu belajar, belajar ke bawah lah, melihat itu penting. Dan itu biasanya kami semua yang lebih senior yang ngertiin. Wah, ini value-nya bagus sekali dan memang terasa banget sebagai customer. Anyway, aku juga pelanggan dan pengguna setia Shopee loh. Wah, betul. Ya. Walaupun nggak pernah dikasih diskon sama yang punya. Mas Dias nanti kita jadi platinum. Kita cek dulu Mas Dias platinum atau belum, mungkin apa di rumah ibu-ibu yang platinum. Nanti kita bikinin platinum buat Mas Dias. Aduh, tapi ini ada yang lucu. Dan itu free ongkir terus loh. Free ongkir. Ternyata aku baca-baca di Instagramnya si Mas Pandu ini. Yang belum follow silahkan follow. Di mana Instagramnya?
Pandu Syahrir ya, Instagram. Ternyata tahu nggak apa? Ibunya aja nggak pernah pakai aplikasi Shopee loh. Mencoba, sekarang belajar, udah diinstalin, saya installin sendiri. Jadi sekarang udah bisa. Belum bisa juga. Belum bisa juga. Lagi belajar. Ini ada nih, welcome Shopee-nya. Wah, welcome to Shopee. Ini keren ya, kantor zaman sekarang. Setiap negara kita ada kantor atau kita beroperasi. Jadi kita nih semua negara. Oke, tunggu. Ini di mana? Ini Filipina. Vietnam. Ya. Nah, Taiwan kita ada. Ini Taiwan. Betul. Ini sebentar. Thailand betul lah. Kita, Indonesia, Malaysia, Singapura. Nah, bos ini sekarang kan karyawan 8.000 tadi. Sekarang juga lagi ada pandemi. Ada bantuan nggak dari Shopee untuk karyawan-karyawan ini di masa pandemi? Bantuan, jadi kita dari sisi healthcare paling penting, yang keamanan. Makanya kita ini banyakkan semua work from home. Dan kita ya dari sisi support, kita juga ada counseling support karena masih anak-anak muda. Bagaimana kalau kerja di rumah itu sangat sama pentingnya loh. Jadi healthcare itu bukan aja physical, tapi juga dalam. Dan ya kita selalu bikin acara bersama melalui Zoom atau apapun. Ya kita harus bisa kebersamaan itu selalu ada. Jadi kita selalu memberi support lah, dan supportnya secara menyeluruh. Kalau untuk ini penjual-penjualnya, sellers atau resellers? Ya kan kita ada ikut program Bangga Buatan Indonesia ini buat pemerintah. Mas Diaska juga di situ di pemerintah dari bulan Mei dilakukan Pak Presiden. Jadi kita sangat aktif, apalagi membantu UMKM baru. Nah, bulan pertama aja Mas ada tambahan 1 juta UMKM yang masuk dari offline menjadi online. Masuk ke Shopee ya? Enggak, masuk ke seluruh semua lah. Oke. Dan sekarang kalau nggak salah udah hampir 3 juta lebih yang udah masuk. Dan itu sangat positif karena mereka sekarang bisa jualan bukan hanya di toko mereka tapi di seluruh Indonesia. Kalau Shopee-nya juga ada bantuan kah untuk UMKM Jadi yang memang masuk ke bantuan itu digital? lebih dari sisi satu trainingnya, literasi digital ya. Dari sisi pemerintah banyak juga membantu dari sisi KUR, ya kan. Dan kita menggunakan program-program aplikasi yang udah ada untuk bisa mengidentifikasi penjual-penjual yang bagus. Jadi itu banyak lah bantuan-bantuan yang kita lakukan. Wah, jadi kalau ada UMKM yang mau jualan dan menambah pasar lebih banyak lagi, jangan lupa masih ada Shopee. Iya. Ini kelihatan ini award-nya nih banyak banget nih, ada marketing award, ada Go Deals, Most Valuable Partner. Ini apa lagi nih? Certificate of Appreciation. Ini mana? Yang paling ini mana? Highlight-nya mana nih? Values kita tadi yang pertama Mas, yang masuk pertama kali ini ya. Kalau ini semua kan dengan partner-partner kita, apresiasi, kerjasama, semua. Tapi yang paling penting adalah kita bisa bantu semua seller-seller yang sebagian besar UMKM, seluruhnya lah UMKM, bisa jualan bukan seluruh Indonesia tapi juga ekspor. Kita mungkin salah satu, mungkin yang terbesar kali untuk bantu UMKM untuk bisa jualan ke luar negeri. Jadi barang-barang yang dari sini dibuat bisa jual ke semua market yang ada di luar negeri. Oh iya. Yang dimana kita ada presence. Yang tadi di beberapa negara itu semua. Ini apa nih? Center for Education and Training. Ministry of Foreign Affairs. Inilah kalau kita lihat Shopee di bawah Mas Pandu, semua apresiasinya. Itu semua tim, bukan saya. Itu semua tim yang kerja, mereka luar biasa. Kita hanya ya ikut bantu aja lah. Ini semua kerja tim, bukan kerja saya. Ini semua ini ya, seperti pecinta alam. Wah, semuanya pepohonan di sini. Kan sama kayak Bapak Mas Dias nih, kayak saya almarhum. Fighter Mas, ya kan? Fighter buat Republik. Kalau saya sama Mas Dias agak mirip, kita lovers. Kita cinta Republik, kita alam semua kita cintai ya Mas ya. Kalau aku lovers tapi fansnya hater semua ini ya. Kalau ini lovers tapi waduh, semua fansnya seleb nih. Kita masuk ke pantry, orang-orang pegawai di sini dikasih lihat dulu menu makanannya. Ada di sini semua tuh. Semua ada lunch, ada dinner, padahal breakfast juga ada. Kalau yang datang pagi, tapi banyak kan adik-adik datangnya lebih agak jam 10-an ke atas, tapi mereka kerjanya sukanya malam. Jadi ya udahlah kita adjust. Wah, ini kantor Shopee kok ada biliar, ada apa? Ini buat
Biar relax mas kalau lagi stres, ada pengen just killing in between meetings, adik-adik bisa main di sini. Tapi ini kelihatan kayak ini ya, kayak mengingatkan aku seperti kantor Google gitu. Banyak tempat main. Ini ada perosotan juga kali, nggak ada? Di lantai satu, di kantor satu lagi kita ada. Ada perosotan Di sini, tapi di kantor satu lagi kita ada. Langsung ke parkiran gitu. Bukan ke parkiran. Coba sekali bisa Coba break aja pelan-pelan. Nah, itu masuk kan, bola putih saya masuk. Ini anak-anak suka main kalau jam 5 sore, jam 6 sore, in between, sebelum dinner, habis itu mereka balik lagi kerja di sini. Emang di sini sukanya pada kerja malam-malam. Malam-malam. Jam 10, Kalau di sini 9, ada 10 ini sih, malam. ada jam kerja nggak sih? Nggak ada. Sebenarnya ada jam kerja sesuai peraturan yang ada, tapi memang banyak adik-adik kita tuh sukanya malam aja, hangout Dan di nggak sini. apa dibolehin juga. Boleh, ya, AC-nya hidup jadi tambah kos tuh buat kita. Tapi ya udahlah demi kenyamanan pegawai dan mereka happy kerja dan bisa lebih produktif ya sudahlah. Selain di ini bisa juga kita main kayak ini. Ini kayak bakal rusak nih sebentar lagi nih kita meja kita. Yuk Mas, kita duduk. Jadi sebenarnya waktu kita syuting ini kita naik atas bawah kelihatan kosong. Tapi kalau dilihat sebenarnya, nah coba arahkan di sana. Ini ngumpul semua tuh. Semua di sini tumpah ruah. Jadi setiap kita ambil sini pindah sana pindah sini. Kasihan juga nih gara-gara bosnya nih. Kalau di sini saya disuruh-suruh. Sekarang kita kan udah lihat Shopee ini ternyata impact-nya kepada anak muda banyak sekali. Karena karyawannya juga median age-nya masih muda semua. Nah, kira-kira di Shopee itu punya ini nggak? Punya beasiswa untuk anak-anak muda? Kita gitu? tuh ada program Ada? udah tahun keempat ya, si Mera yang nge-lead nih salah satunya. Mbak Mera, dia tuh udah tahun keempat, kita di 6 universitas Di sini? di Indonesia, salah satu kayak ITB, UGM, UI, ITDEL, BINUS. Jadi kita ada beberapa sekolah yang kita kerjasamakan dan memang idenya gini mas, kita ingin adik-adik yang memang tidak mampu secara finansial, kita beri beasiswa selama full 4 tahun, termasuk komputer, termasuk biaya hidup, selama mereka menjaga IP tertentu. Dan setelah itu, Oh, termasuk living cost juga ya? semua. Dan poinnya, kita ingin belajar mereka yang, apalagi yang fokus di STEM, science, teknologi, engineering, matematika, yang nantinya bisa menjadi yang berguna buat industri teknologi di kita. Tapi ini udah long term, udah tahun keempat nih buat kita. Dan kita memang banyak fokus ke sana dan nantinya mereka bisa dapat full time opportunity di perusahaan. Mau di di Garena, di Shopee Pay. Udah dapat insurance untuk kerja di sini? Nggak juga? Selama mereka bisa 4 tahun, tapi sebagian besar lah kalau udah 4 tahun penuh, chance untuk masuk ke sini sangat besar. Udah berapa banyak sekarang yang diberikan beasiswa? Kurang lebih lah. Kita total berapa ya Mer ya? 70-an. 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 Nah itu acceptance rate-nya juga kecil, hanya 2%, 3%, jadi nggak begitu besar persentasenya. Tapi kita sangat kerjasama dengan institusi yang, ya itu yang tadi disebut-sebut yang bagus-bagus. Kriterianya apa? Kalau misalnya ada IP. yang enggak, misalnya kalau ada yang nonton pengen Nah, ini kalau mengajukan ada beasiswa, kita masukin linknya, ya, di linknya. Oh, Nanti kayak bisa linknya. lihat. Nanti itu tinggal apply, langsung dan bisa nanti langsung di universitas, di mana adik-adik ada, itu bisa nanti kita interview. tuh. Yang lolos. Nggak usah pakai orang dalam. Orang dalam? Mbak Mera lah orang dalam. Kalau saya mah, tapi saya ikut interview loh. 2 tahun pertama, 3 tahun itu semuanya saya interview. Oh, ikutan yang jadi. Kita muter-muter ke BINUS lah saya, ke UI, ke ITB, saya interview semua mas. Seru itu, pakai scoring. Kayaknya berapa minggu yang lalu ya? Apa berapa bulan yang lalu tuh? Ada berapa minggu ya? Kampanye hashtag uninstall Shopee. Ya, Wah, itu gua nggak ikutan loh. Jangan salah, ini masih ada di dalam sini. Jadi gitu loh mas, Kenapa, memang bro? ada beberapa, mungkin karena ada 1-2 hal-hal yang mungkin nggak pas, tapi dari sisi kami sih, kami komunikasi langsung. Dari sisi manajemen kita minta maaf apabila ada yang tidak pas pada hari yang sama. Dan poin kita balik lagi ke value-value kita. Kita beradaptasi, kita run, dan kita harus stay humble, kita dengar apa maunya consumer, dan kita here to serve. Jadi walaupun memang ada gerakan itu, mungkin ada ketidakpuasan yang tak pas, ya kita belajar dari situ. Bukan berarti kita tahu semua, kita harus belajar. Tapi uninstall Shopee ini, sorry, bukan yang pertama kali terjadi kan? Dulu kayaknya pernah juga deh. Beberapa tahun dulu sempat. Yang waktu brand ambassadornya si Syahrini kalau nggak salah. Aku nggak ingat mas, tapi yang poin paling pentingnya itu akan ke depan pun bisa aja nanti ada lagi seperti itu. Poin kita harus bisa beradaptasi dan kita
we serve. Itu paling penting. Jadi kalau teman-teman di kantor merasa, wah ini kok kecewa atau apa, kita belajar lagi. Itu artinya masukan. Nah, masukan itu bagaimana kita bisa lihat value-value kita, bagaimana kita bisa serve the customer better. Itu paling penting. Karena at the end of the day kita kan service provider, Mas. Tapi ada efeknya waktu pas lagi ada gerakan itu? Ya efeknya malah bagus, karena efeknya malah bagus ya? pada kita semua, kita harus stay humble. Bisa aja ada orang nggak puas, dan orang nggak puas itu ya kita bagaimana belajar untuk bisa membuat mereka lebih puas lagi. Itu penting. Kalau gitu sekarang harus ada gerakan lain lagi nih, reinstall Shopee. Balik kepada consumer, mana yang terbaik buat consumer, dan juga kepada UMKM yang kita serve. Itu balik, karena kita bener-bener mindset kita to serve. Nah, teman-teman, tadi kita sudah ngeliat dan ngobrol sama Mas Pandu ini, ngeliatin kantornya. Ini baik banget nih beliau. Ini kantor seharusnya off limits, nggak boleh ada yang masuk, tapi hari ini hanya buat Mas dibuka. Dias, karena saya pengen punya teman selebriti. Gitu, Mas Dias. Saya skuter kalau kita selebriti kurang terkenal. Tapi makasih banget loh bro, udah datang ke sini. Terima kasih atas waktunya, dan terima kasih teman-teman nih, banyak sekali dari timnya Mas Dias di sini. Thank you. Bisa sharing banyak juga dengan tim Shopee yang ada sekarang. Tapi aku seneng banget hari ini karena ternyata Shopee ini perusahaan yang sangat besar, dan bukan hanya besar di value tapi juga besar di dampak. Gitu. Bisa memberikan dampak kepada para pemuda di Indonesia dan juga para pelaku UMKM. Dan semoga Shopee juga nanti semakin besar, semoga bisa juga makin berguna untuk bangsa ini, khususnya para pemuda dan generasi penerus bangsa. Terima kasih, Mas. Sampai ketemu lagi. Ciao.